pertanyaan dari atas nama akun Instagram Nurul Risma. Iya. Ini pertanyaannya adalah, apakah anak-anak masih tertarik dengan budaya membaca buku di era digital seperti ini sekarang, di luar buku pelajaran yang sehari-hari mereka temui di sekolah? Oke, itu ya Mas. Sedikit saya cerita tentang motor pustaka. Motor pustaka itu sebenarnya kan hanya ingin mendekatkan buku dengan pembacanya, dan ketika era yang seperti ini, oke, mungkin buku kalau untuk anak-anak yang di kota itu adalah barang yang biasalah, bahkan mungkin mereka menganggapnya baca buku itu nggak asik gitu kan. Tapi beda Mas kalau mereka yang ada di kampung. Mungkin ini yang membuat kenapa motor pustaka tetap harus ada. Itu karena buku yang mungkin sebenarnya mereka itu bukan ingin baca buku yang baru yang masih bersegel, tidak Mas. Tapi buku yang belum pernah dia baca, anak-anak belum pernah baca, itu adalah buku-buku baru buat mereka. Itu yang menurut saya menarik. Dan ketika buku-buku yang dibawa atau yang ada di motor pustaka ini belum pernah mereka baca, mau hujan, mau sampai maghrib pun tetap mereka akan tunggu, karena itu hal yang baru buat bagi mereka. Mungkin kalau yang kota buku hal yang buku gitu kan, tapi kalau untuk anak-anak yang di kampung yang aksesnya kurang, buku itu barang mahal. Iya, gitu. Dan disitulah kenapa motor pustaka sampai detik ini masih diminati oleh anak-anak terutama. Itu karena yang dibawa adalah barang ataupun bahan bacaan yang selama ini mereka tidak pernah dapatkan. Gitu. Dan ketika motor pustaka hadir, itu menjadi satu titik bahwa, oh ini toh dunia. Oh ini toh di Jakarta itu ada Monas, di Jakarta itu ada. Nah itu loh. Itu yang menurut saya kenapa motor pustaka itu tetap hadir, karena memberikan sesuatu yang berbeda, yang baru untuk mereka. Seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang buku-buku di motor pustaka ataupun di era yang sekarang, buku tetap menjadi primadona di kampung-kampung, terutama di wilayah yang saya kunjungi. Seperti itu, Mas. Memang dari bukulah anak-anak yang akhirnya mendapatkan wawasan baru, dan akhirnya anak-anak bisa terbuka bahwasanya kehidupan di luar sana ataupun kehidupan yang sebenarnya ada dan bisa dikembangkan oleh dirinya masing-masing itu sangat banyak sekali ketika membaca buku. Oh iya, barangkali nanti dari kami Pak Sugeng, saya dari Gerakan Buku Indonesia minta itu ya Bapak, alamat di motor pustaka gitu. Oke, siap. Agar nanti, karena kan kita di Gerakan Buku Indonesia ada semangat sejuta buku gitu Pak. Jadi kita kita support untuk buku-bukunya, kita coba kirimkan dari Kota Solo gitu Pak. Barangkali dari Bapak Ibu dari Kota Denpasar berminat demikian juga dipersilakan ya Pak ya. Siap, monggo. Oh ya. Siap, sangat bersedia dan dipersilahkan, Mas. Karena kalau sampai sekarang motor Bapak apa Pak yang dipakai? Alhamdulillah kemarin waktu motor dinaiki Pak Presiden, setelah 2 bulan kemudian Pak Presiden menawarkan, Mas, ini ada motor nanti digunakan untuk motor pustaka. Saya bilang, Pak, ini motornya 1 atau berapa, Pak? Dia bilang, kantor staf Presiden menyampaikan bahwa motornya cuma 1. Kalau 1 saya nggak mau, Pak. Nah, terus penggiat literasi di Indonesia bukan hanya saya, Pak. Kalau memang mau memfasilitasi, ya fasilitasi semuanya. Alhamdulillah 90 unit dikeluarkan dan kita bagikan ke teman-teman di seluruh Indonesia. Oh, luar biasa sekali 90. Oke, terima kasih untuk dari kantor staf Presiden yang sudah memfasilitasi dan memberikan 90 motor kepada seluruh pegiat literasi ya Pak ya. Jadi tidak hanya di motor pustaka. Betul. Ini pelajaran moralnya maksa itu juga perlu ya Mas ya.
Maksa. Betul. Iya, memang harus dipaksa kita ini. Gitu. Untuk open mind itu memang harus dipaksa. Gitu. Iya, saya catat nih, maksa. Iya, siap. Terima kasih inspirasi dari Pak Sugeng yang telah menggerakkan motor pustaka dari tahun 2014 hingga hari ini, dan harapannya terus memberikan inspirasi untuk penggerak literasi yang ada di daerah-daerah. Kemudian pun dengan kami di komunitas pembina literasi bisa kolaborasi bareng, begitu Bapak. Karena pembina literasi ini nanti harapannya ke depan akan menjadi pembina literasi yang di tingkat nasional, seperti itu di masing-masing daerah ada pembina literasinya, dan disitulah kita bisa sama kolaborasi bareng untuk meningkatkan budaya literasi di masing-masing sekolah khususnya, begitu Pak. Baik, barangkali dari Pak Sugeng ada closing statement yang bisa disampaikan kepada kami semua, seperti itu. Oke, siap. Ada Mas. Ini agak panjang dikit nih closingnya Mas. Oh ya. Jadi gini, mungkin apa yang kita lakukan ketika kita berpikir apa yang kita lakukan mendapatkan sesuatu, saya yakin itu semuanya tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika kita melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan, itu akan sejuta bahkan tak terhingga yang kita dapatkan. Selama ini saya yakin dalam hati saya tanamkan bahwa matematika Allah atau Tuhan itu 1 dikurang 1 bukan sama dengan 0. Tapi bisa 1, bisa 2, bisa 10, bisa 100, bahkan tak terhingga. Nah ini yang terjadi. Dan ini yang saya alami. Satu kejadian bahwa waktu itu saya tidak ada yang nambal di bengkel tambal ban saya, dan saya harus keliling, sedangkan uang yang saya miliki cuma 10.000 satu lembar-lembarnya itu. Dan akhirnya saya coba menanti sampai jam 3 sore untuk mendapatkan tambahan rezeki, tapi ternyata juga tidak diberikan tambahan. Ketika ini saya belikan bensin, berarti saya tidak makan. Tapi kalau saya belikan beras untuk saya masak, saya tidak bisa keliling. Saya harus memilih salah satu. Akhirnya saya pilih, saya beli bensin dan saya keliling. Dalam hati saya nanti mau makan apa? Itu yang saya pikirkan. Dan saya cuma berpikir ketika nanti pulang dari keliling, nanti di bengkel, di belakang bengkel ada kangkung, dan nanti itu yang saya masak. Itu yang saya pikirkan sepanjang jalan sewaktu saya keliling. Ketika saya pulang, perut sudah nggak karu-karuan karena sehari belum makan. Dan ternyata ketika di tengah jalan ada yang panggil, namanya Pak Sodik. Mas, berhenti dulu. Kenapa Pak? Anak saya mau minjem buku. Setelah minjem buku, beliau bilang lagi, Mas, ini ada air putih, diminum dulu, tunggu sebentar. Anak saya masih mandi, nanti setelah mandi mau pinjem buku. Oh iya Pak, saya minum 3 gelas waktu itu, dan akhirnya ketika saya minum 3 gelas, perasaan saya, wah ini lumayan untuk mengganjal perut. Ternyata setelah anaknya pinjam buku, selesai pinjam buku, Pak Sudi keluar lagi. Mas tunggu, setelah sholat maghrib, saya mau ada genduri. Genduri itu bisa dikatakan tasyakuran gitu. Ternyata yang tadinya saya nggak mikir nggak makan, ternyata ada jawaban di sisi lain. Pulang masih dibawain berkat, masih dibawain besek gitu. Nah itu mungkin jawaban apa yang saya yakini saat itu. Dan alhamdulillah yang tadinya saya tidak berpendidikan, alhamdulillah saya dapat beasiswa dari universitas terbuka, dari giat saya motor pustaka, dan sampai sekarang, dan ini sedang menempuh S2. Minta doanya untuk saya selesaikan pendidikan ini. Intinya bukan untuk mencari ijazahnya, tapi untuk memberikan hal yang lebih untuk masyarakat. Itu yang saya harapkan. Dan yang jelas, mungkin apa yang kita lakukan di sekolah ataupun di lingkungan itu bukan hal yang besar. Tapi yakin bahwa itu nanti akan berdampak besar untuk lingkungan kita. Dan yang jelas, negeri ini bukan warisan nenek moyang kita, tapi titipan anak cucu. Kalau kita lakukan apa yang sekarang, itu yang akan dirasakan oleh anak cucu kita. Intinya, mungkin kalau saya pribadi adalah
satu yang selama ini saya pegang, mungkin kemampuan saya berbatas, tapi insya Allah semangat saya tiada batas untuk mewujudkan motor pustaka terus bisa bergerak dan bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar. Begitu juga Bapak Ibu, harapannya tetap lakukan sesuatu, jangan berpikir apa yang kita dapatkan, tapi insya Allah Tuhan yang akan mencatat dan akan membalasnya. Itu saja. Insya Allah akan bermanfaat. Terima kasih. Itu Mas. Ya, terima kasih Pak Sugeng Haryat yang sudah berkenan hadir dan berbagi inspirasi di sini. Ini ada banyak apresiasi untuk Bapak yang disampaikan oleh para peserta, menginspirasi dari Ibu Nikadek Noviani dari SMP 12 Denpasar. Menginspirasi sekali hal yang dilakukan Ya, motor pustaka dan terima kasih Ibu. Kemudian ada juga dari SD Negeri 7 Pemecutan, Ibu Eka Erseni yang menyampaikan salut, Bapak mampu membuat anak-anak mencintai aktivitas membaca. Dan ada juga dari SMP Negeri 3 Denpasar, Ibu Swandewi